Shalom sahabat Kinanti, selamat bertemu kembali dalam sebuah pembinaan buat anak-anak Youth Kinanti. Kini dan nanti, kini melakukan yang baik, nanti akan menabur hal-hal yang baik dan indah. Hari ini kita mau membahas sebuah tema yaitu munafik itu nyakitin. Munafik itu nyakitin. Pernah punya teman yang munafik? Aduh, benar-benar nyakitin ya, nyakitin. Saya sendiri banyak membimbing anak-anak yang seusia kalian, begitu kan ya. Jadi kasusnya macam-macam. Kasusnya itu ada satu anak itu yang memang dia itu punya kelainan lah, punya kelainan perilaku yang berbeda dengan yang lain begitu kan, sehingga gaya-gayanya dan model-modelnya dia cowok tapi dia seperti kecewe-cewean begitu kan. Nah, ini contoh saja. Kemudian dia punya teman yang coba ngertiin dia, tapi si cowok ini kebetulan ya ekonominya ada lah, baik lah begitu kan ya. Ekonominya ada, baik, sehingga dialah yang kemudian kalau pergi kemana dia yang bayarin, dia yang cukongin lah istilahnya begitu kan ya. Terus berjalan sedemikian rupa, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang ini dapat secara finansial dia dapat, tapi yang ini dia dapat teman begitu kan ya. Nah, singkat cerita, ternyata dia itu menjelek-jelekan teman yang ini yang tahu keadaannya. Kemudian dia punya teman yang lain, dia punya sahabat yang lain begitu kan ya. Tapi sebenarnya memang yang orang ini sih dekatnya sih dengan sahabat yang di satunya lagi. Tapi yang ini tuh ya begitulah. Ternyata dia dijelek-jelekin. Aduh, dia punya kelainan lah. Terus obrol punya ngobrol. Akhirnya sampai beritanya bahwa dia suka jelek-jelekin yang si temen cowoknya ini. Dan dia juga ngomong, gue sih karena gue butuh ininya aja, butuh dukungan keuangan lah, finansialnya. Nah, kemudian singkat cerita itu udah berjalan sekian lama persahabatan. Akhirnya yang cowok ini merasa bahwa dia dijauhkan teman-temannya karena ya mungkin ada sedikit kelainan sikap lah. Tapi sebetulnya kurang tahu ya, apa kelainannya itu dalam bentuk yang dinyatakan dalam tindakan atau cuman hanya gerak-gerik fisik dan tubuhnya saja. Dari sana kemudian si yang cowoknya ini karena dia punya uang kan, ditinggalin temennya, rasa dihianati, depan dan belakang itu beda. Nah, singkat cerita akhirnya yang si lelaki yang saya kenal ini akhirnya jatuh karena di rumahnya juga penyebab dasarnya itu adalah karena di rumahnya itu dia sudah punya anak cowok 3. Sehingga berharap bahwa lahir anak yang keempat ini perempuan begitu kan ya. Jadi masih dalam kandungan yang sangat muda, mamahnya itu sudah sangat yakin karena sudah ke dokter. Jadi dokternya periksa, ada programnya, diyakini yang lahir itu perempuan. Kemudian dari usia masih hamil muda, mamanya sudah beli tuh pakaian wanita segala macam, baju wanita, sepatu wanita. Yang lahir cowok. Waduh, kecewalah orang tuanya kan, karena berharap ingin dapetin cowok, lahir dapetin cewek, lahir cowok. Nah, jadi artinya dari mulai kelahiran secara tidak disadari sudah tertolak bahwa kamu tuh sebenarnya tidak pernah diharapkan kelahiran, karena diharapkan kelahiran tuh dia tuh lahir sebagai wanita. Yang lahir cowok. Nah, dari sana tuh kan kekecewaan orang tua yang tadinya harusnya anak tuh lahir disambut dengan penuh sukacita, senang, bahagia. Akhirnya kan ada penolakan dan rupanya secara pertumbuhan anak itu berdampak sangat buruk begitu kan ya. Tapi karena yang si kakak-kakaknya yang laki-laki yang 3 ini, karena mamanya sudah rame heboh begitu ya, adik kamu itu perempuan. Lalu kemudian secara nggak sadar si kakak-kakaknya 3 ini suka memperlakukan dia seperti wanita. Jadi diledekin lah, diapain lah, dan kemudian sewaktu dia bertumbuh pun ada gejala-gejala tingkah lakunya seperti wanita.
Dalam kondisi itu akhirnya si bungsu dari 4 beradik ini, akhirnya dia tidak betah di rumah karena rasa dikhianati oleh sahabatnya, begitu kan? Akhirnya jatuh ke dalam obat-obatan. Akhirnya makin rusaklah kehidupannya, makin hancurlah kehidupannya, makin kacaulah kehidupannya. Dan sekarang saya tidak tahu bagaimana keadaannya, karena ini peristiwa waktu saya pernah pelayanan di satu tempat. Kemudian memang tidak terhubung lagi, tidak terkontak lagi. Jadi orang-orang yang munafik, yang tidak setia, yang pura-pura depan belakang beda, itu berdampak itu sangat buruk. Sehingga dengan demikian sahabat Kinanti, ya berhati-hati. Kalau bergaul dengan teman itu diuji dulu. Nah, bagaimana cara mengujinya? Saya kan bukan Tuhan. Saya kan nggak bisa cenayang, gimana tahu dia. Ya diuji itu adalah tanya. Sesuatu yang kita belum tahu, kan belum pengalaman, tanyalah sama orang yang lebih berpengalaman. Tanyalah orang yang lebih mengerti. Mengapa itu perlu adanya orang tua, adanya pembina, adanya BP ya, bagian apa sih di sekolah namanya itu? Ya pokoknya bagian yang konseling begitu kan ya. Ada guru. Kita juga ada banyak sumber yang bisa kita lihat di internet, di mana kita bisa ikut seminar, ya di mana-mana. Jadi berhati-hatilah dengan teman, dengan katakanlah orang-orang yang tidak setia. Nah, Alkitab mengajarkan ya, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi jangan karena rasa cocok di awal kemudian membuat kita nggak hati-hati berteman. Dan banyak yang dari keluarga baik-baik akhirnya terjerumus. Karena ada satu teman yang tidak setia, satu teman yang kita anggap sahabat, tapi dia ternyata munafik lah, bisa menjelek-jelekan kita di belakang. Pengalaman daripada teman-teman Youth Kinanti ini pasti kan beragam yang seperti demikian. Ada kasus pernah sekali lagi itu, jadi temennya pacaran begitu kan, malah ditikung istilahnya. Jadiannya sama sahabatnya sendiri, tapi mainnya di belakang. Jadi yang si cowok ini pacaran dengan 2 teman dan pura-pura nggak kenal. Jadi rapi banget lah. Dia bersembunyi gitulah, nggak ketahuan. Sampai satu hari kemudian ketahuan. Dia kemudian putuslah dengan si cewek ini. Dan temannya inilah yang kemudian jadi apa ya? Teman makan temen lah istilahnya itu. Teman makan temen. Lalu bagaimana akibatnya? Kalau tadi kan yang ada kelainan secara perilaku yang cowok, yang cewek ini dia ditikung istilahnya itu, dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Nah, yang ini kasusnya bisa banyak macam-macam. Tinggal pilihan. Mau bangkit dari keadaan itu, berhati-hati. Kalau satu hari ketemu teman seperti gitu lagi, atau kemudian mau meratapi keadaan, sedih, ya kemudian udah nggak semangat belajar, nggak semangat beraktivitas, terus aja di dalam kamar. Akhirnya apa? Akhirnya kan yang rugi ya kamu sendiri. Nah, dari 2 contoh ini, sahabat Kinanti, mari kita berhati-hati. Kalau bertemu dengan teman-teman yang punya potensi munafik itu nyakitin, maka belajarlah membaca orang. Bertanyalah kepada orang yang lebih ngerti dan tahu, ini cocok dijadikan teman atau tidak. Sehingga berhati-hati bergaul dengan orang-orang yang munafik, karena munafik itu nyakitin. Ya, kurang lebih begitu sahabat Kinanti. Semoga sharing-sharing ini bisa memberkati dan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam bergaul. Shalom, Tuhan memberkati.